Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke, meskipun cuma Mbak Naisa di sini yang masuk ya, karena kita sudah menunggu 1 jam pelajaran ya. Tadi kan kita masuknya 9.20. Ini sudah sampai jam 10 lebih, ini lebih 4 menit. Nah, oke. Mbak, kita sekarang membahas soal yang kemarin aja ya, membahas soal mid test. Nah, ini kira-kira suara saya jelas ya Mbak Naya? Halo? Jelas ya? Oke, suara saya jelas, kemudian ini screen-nya juga jelas ya? Oke. Pertanyaan yang pertama adalah baca dan jawablah soal berikut dengan tepat. Yang pertama, transaksi yang bukan merupakan transaksi utama dalam perusahaan dagang adalah apa Mbak? Yang pertama ada pembelian barang dagang, kemudian yang kedua B. Pengembalian barang dagang yang telah dibeli atau retur pembelian, C. Sewa peralatan kantor, D. Penerimaan potongan pembelian, ini maksud saya ya, kok ada apa ya, salah typing terus sih. Pembayaran beban angkut pembelian. Nah, apa Mbak Nay kemarin jawabnya, ingat nggak? Jawabannya adalah C, benar sekali. Jadi yang bukan merupakan transaksi utama dalam perusahaan dagang adalah sewa peralatan kantor. Jadi bisa saja sih ada possibility, ada kemungkinan di perusahaan dagang itu menyewa itu bisa aja, tapi itu bukan merupakan transaksi utama. Transaksi utama ya ini yang ada kata pembeliannya ini, pembelian barang dagang, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, dan misalnya beban angkut pembelian, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, berikut ini yang termasuk jenis perusahaan dagang adalah A. Layanan konsultasi, B. Pasar swalayan, C. Rental VCD, D. Pabrik kertas, E. PT Kereta Api Indonesia. Jawabannya adalah B. Pasar swalayan, benar sekali. Jadi dia adalah perusahaan dagang yang mana dia di situ ada beberapa barang yang dijual ya, persediaan yang beraneka ragam ya, itu yang disebut dengan perusahaan dagang. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posting di jurnal umum dan jurnal khusus dilakukan A. Triwulanan, B. Setiap akhir bulan, B. Setiap akhir tahun, C. Setiap akhir bulan, D. Dapat dilakukan kapan saja, C. Secara langsung setiap ada transaksi. Yang benar apa? Posting jurnal umum. Jawabannya adalah D. Jawabannya bukan D, tapi secara langsung setiap ada transaksi. Jadi dia adalah kronologi, dia bersifat kronologi ya. Jadi jurnal umum dan jurnal khusus itu dia mencatat kronologi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, transaksi apa saja yang dilakukan perusahaan. Jadi dia itu dilakukannya secara langsung, directly, setiap ada transaksi. Jadi per tanggal gitu, setiap ada transaksi di hari itu juga tuh langsung dicatat. Oke, seperti itu ya. Salah satu ya Mbak Nay ya, nggak apa-apa, masih ada soal yang lain. Kemudian yang keempat, dilakukan pembelian secara tunai sebesar 1.500.000. Hal tersebut akan dicatat dalam jurnal A. Jurnal pembelian, B. Jurnal penjualan, C. Jurnal penerimaan kas, D. Jurnal pengeluaran kas, E. Jurnal umum. Jawabannya apa?
Jawabannya adalah dilakukan pembelian loh ya, pembelian secara tunai. Lah kalau membeli itu kita menerima uang atau kita menerima kas atau mengeluarkan kas, Mbak? Kalau kita membeli. Ini di sini dikatakan tunai. Berarti kita dan tunai dan membeli. Lah kalau membeli kita mengeluarkan kas atau mendapatkan kas nih. Pengeluaran. Lah kalau pengeluaran berarti jawabannya apa? Bukan C kan? Berarti jawabannya adalah D. Jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena dia membeli dan secara tunai. Kalau tunai berarti dia mendapatkan kas ya, mengeluarkan kas gitu kan. Kas yang keluar adalah uang. Kemudian kalau misalnya karena dia pembelian jadi pengeluaran gitu kan, pengeluaran. Seperti itu. Nah, kenapa ini kok Mbak Nai jawabnya C bukan D? Kenapa menerima? Gimana kemarin? Kenapa jawabnya menerima? Lagi error miss, oke. Jadi gitu ya analisisnya. Jadi karena dia itu membeli dan membelinya secara tunai, maka dia itu tergolong tergolong pengeluaran kas seperti itu. Oke. Yang keempat, jurnal khusus terdiri atas A. Jurnal pembelian, B. Jurnal pengeluaran kas, C. Jurnal penjualan, D. Jurnal penerimaan kas. Yang benar yang apa, Mbak? Yang benar adalah yang benar. Yang salah kecuali E. Jurnal penyesuaian. Kalau jurnal pembelian nih, kalau jurnal pembelian itu dilakukan apabila apa, Mbak? Pembeliannya secara tunai atau secara kredit? Kalau jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian berarti dia pembelian secara kredit, benar sekali. Kalau pengeluaran kas dia transaksi apa ini kalau pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas. Pembelian ya, pembelian secara tunai. Kalau jurnal penjualan berarti penjualan secara kredit ya. Kalau penerimaan kas berarti dia penjualan secara tunai. Oke, jelas ya. Berarti yang tidak masuk adalah jurnal penyesuaian. Nah, ini sebutkan urutan siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Nah, ingat gak Mbak kemarin paling awal itu apa yang dilakukan? Siklus akuntansi yang paling awal. Kemarin apa Mbak Naisha ngisinya? Yang paling awal aja, ingat gak urutannya? Yang paling awal bukan neraca saldo tapi bukti transaksi. Ingat gak kemarin ini? Jadi itu urutannya yang pertama, ini adalah pertama nih. Jadi ketika kita membeli barang kan kita mendapatkan yang namanya ingat gak?
kalau misalnya kita membeli barang kan kita mendapatkan yang namanya ini kwitansi itu loh mbak, kwitansi tanda beli, struk ya, struk namanya. Jadi kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya kita bikin laporan gitu, kalau misalnya kita bikin laporan misalnya proposal atau kemudian kita dapat dana misalnya dari pemerintah gitu kan, kenapa kok kita itu perlu gitu mengumpulkan struk itu lah. Struk itu adalah merupakan bukti transaksi, yang mana bukti transaksi itu tuh dibutuhkan misalnya dibutuhkan sebagai tadi ini pencatatan akuntansi gitu. Jadi bukti transaksi bukti transaksi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu jurnal. Jurnal dibagi menjadi dua, ada jurnal khusus dan jurnal umum. Terus itu salah Miss, gimana maksudnya? Punya Mbak Nay nggak diberi urutan? Tapi bentuknya gambar gitu nggak? Cara bikin sendiri, saya bikin sendiri tapi seperti itu, iya nggak apa-apa. Tapi gambar bentuknya. Tapi bentuknya gambar ya, bagan ya. Jadi oke, nanti kalau misalnya nilai nanti inilah saya ini kan. Jadi yang pertama itu bukti transaksi mbak. Bukti transaksi itu misalnya kayak struk itu loh, kwitansi gitu. Bukti baik kita menjual atau membeli atau menjual barang itu kan kita dapat, kita ada struknya gitu, struk jual atau struk beli. Nah itulah, itu tuh penting ketika di akuntansi sebagai bukti transaksi, dasar pencatatan. Nah kenapa itu kok penting gitu? Karena nah itu ketika proses auditing, pernah mendengar nggak proses auditing? Auditing itu mengecek gitu ya, apakah transaksi yang dilakukan perusahaan itu dia fake, palsu, ataukah benar gitu kan. Nah ketika proses auditing itu dibutuhkan yang namanya bukti transaksi, dicek satu persatu. Seperti ini ya. Jadi kok kenapa gitu perusahaan itu perlu yang namanya akuntansi dan perlu yang namanya laporan keuangan. Jadi semua perusahaan apalagi perusahaan itu go public itu artinya dia sahamnya itu diperjualbelikan ke umum gitu ya, gampangnya seperti itu kenapa dia harus memiliki laporan keuangan yang berstandar gitu. Kenapa? Karena itu adalah selain memang untuk kepentingan internal perusahaan, yaitu untuk mengetahui berapa sih uang yang dia punya, berapa sih laba yang dia punya, apakah dia rugi, apakah dia laba gitu kan. Kemudian mengecek jumlah persediaan, kemudian quantity dari transaksinya, kemudian quantity dari jumlah penjualan dan pembelinya, misalnya ini kita membicarakan perusahaan dagang gitu kan. Nah selain itu adalah sebagai sebagai media atau sebagai alat laporan untuk pemegang saham, untuk publik gitu kan, untuk masyarakat, untuk pemerintah. Nah untuk publik, untuk pemegang saham, fungsinya apa? Ya untuk mengetahui apakah itu benar gitu. Ketika pemegang saham itu memutuskan untuk dia invest di perusahaan, dia menginvestasikan uangnya di perusahaan tertentu, maka dia selain banyak faktor, nah faktor yang sangat mendukung itu salah satunya adalah laporan keuangan. Dia melihat performance-nya itu seperti apa sih. Performance itu maksudnya dia return-nya itu seperti apa sih, labanya itu seperti apa sih, apakah dia laba, apakah dia rugi, terus kemudian bagaimana hutang perusahaan ini, bagaimana hartanya perusahaan ini, itu dilihat dari laporan keuangan. Nah kenapa kok laporan keuangan itu sangat strict gitu ya, kok sistem akuntansi itu sangat strict gitu? Kenapa? Karena yaitu di situ bisa terjadi yang namanya tadi fake tadi, kepalsuan tadi. Jadi maksudnya adalah datanya itu dimanipulasi gitu, dimanipulasi. Oleh karena itu butuh yang namanya auditing. Auditing itu dilakukan dilakukan oleh auditor ya, yang audit itu ya. Apakah laporan keuangannya itu benar-benar seperti itu realnya atau cuma angka aja gitu.
Jadi itu perlu dilakukan auditing oleh auditor, yang mana auditor itu ada auditor internal dan auditor eksternal. Eksternal itu dia bersifat independen ya. Jadi independen yang mana dia benar-benar memeriksa, oh transaksi ini pembelian, benar-benar ada bukti transaksinya, oh ada penjualan, benar-benar ada bukti penjualannya dan sebagainya. Maka dari itu akuntansi itu sangat penting ya, karena groundnya dari tadi. Kemudian untuk pemerintah, kenapa sih kok laporan keuangan itu penting gitu bagi perusahaan untuk pemerintah? Yaitu fungsinya adalah untuk apa? Untuk ini penetapan pajak. Jadi pajak itu ditetapkan dari ini ya namanya book value dari value dari perusahaan itu, dari labanya itu mendapatkan berapa, nanti kemudian kena pajak seperti itu kan. Nah, untuk mengetahui apakah memang nominalnya benar-benar seperti itu, maka dibutuhkan auditor independen, dibutuhkan auditor. Nah, oleh karena itu kita berbicara lagi dengan sistem akuntansi. Nah, untuk kita bisa belajar menjadi auditor, kita juga harus tahu yang namanya akuntansi gimana sih. Kenapa kok kita perlu sebagai auditor perlu belajar akuntansi? Kenapa? Karena kita mau mengaudit kok, kita mau tahu apakah nominal yang tertulis di situ tuh benar atau salah kok. Jadi kita harus menguasai tersebut. Jadi kita harus menguasai gitu kan. Nah, jadi akuntansi itu pada perusahaan yang besar ya, pada perusahaan yang besar dan bagi pemerintah itu tidak hanya sekedar pencatatan. Jadi itu adalah merupakan unsur yang sangat penting untuk laporan seperti itu. Mungkin kalau misalnya iya kita sekarang belajar gitu untuk gaya laporan gitu ya, untuk seperti ini kalau misalnya kita punya usaha gitu, tapi itu sangat krusial sekali untuk perusahaan, bahwa tidak semua orang yang bisa di bagian akuntansi gitu, meskipun semua sekarang sudah memakai sistem, tapi ya seperti itulah, akuntansi itu sangat penting gitu, sangat perlu. Makanya kok sampai jelimet gitu, ada bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, sampai jurnal pembalik itu ya, neraca saldo sampai jurnal pembalik itu ada fungsinya masing-masing seperti itu. Jadi maksud kita belajar akuntansi, maksud adanya ilmu akuntansi adalah selain pencatatan yang berguna bagi internal perusahaan, dia juga berguna untuk eksternal perusahaan seperti itu. Jelas ya Mbak Naya? Oke. Nah, kalau yang nomor 1 misalnya nggak dikasih nomor, yang penting tadi panahnya dia muter seperti ini. Oke lah, sudah benar lah, karena mungkin melihat yang saya terangkan itu seperti ini ya. Tapi ini yang nomor 1 ini adalah bukti transaksi, jadi mengumpulkan struk tadi loh. Gimana kita bisa mencatat kalau misalnya tidak ada buktinya gitu kan. Kemudian ini yang kedua, analisis setiap transaksi berikut, apakah masuk jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kemarin itu ada yang tanya sama saya, Miss itu kok cuma ada 3 gitu, kita kan punya jurnal khusus tuh 4 gitu kan, ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, kemudian ada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas gitu kan. Nah, memang jurnal khusus itu ada 4, kemudian jurnal umum itu 1, harusnya 5. Tapi saya tidak mau membuat soal yang susah gitu. Di sini saya cuma mengkategorikan transaksi menjadi 3, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jadi di dalam transaksi di UD Merapi selama Maret 2006 ini tidak ada transaksi penjualan dan tidak ada transaksi penerimaan kas. Jadi selama periode Maret ini hanya ada 3 jurnal ini, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Tidak ada jurnal penjualan dan tidak ada jurnal penerimaan kas. Seperti itu, kok bingung? Padahal di sini jelas tak tulis 3 loh. Malah pilihannya gak gampang gitu, cuma tinggal. Kalau nanti tak tulis 5, saya takutnya tuh tambah banyak pilihan, nanti tambah banyak salahnya gitu maksud saya.
Oke, Mbak Nay paham ya? Oke, kita bahas satu-satu, Mbak. Yang pertama, dibeli barang dagangan dari toko Bakti Yogyakarta sebesar 3.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ini maksudnya jurnal apa, Mbak? Yang 2 Maret. Masuknya adalah jurnal pembelian. Kenapa? Karena dia membelinya bukan secara tunai ya, tapi secara kredit. Benar sekali. Kemudian yang keempat. Yang kedua adalah dikirim kembali kepada toko Bakti Yogyakarta. Dikirim kembali kepada toko Bakti Yogyakarta sebagian barang dagangan karena tidak sesuai sebesar 150.000. Jawabannya apa? Dikirim kembali kepada toko Bakti Yogyakarta sebagian barang dagangan karena tidak sesuai sebesar 150. Masuknya jurnal apa? Apa Mbak Nay? Dikirim kembali kepada toko Bakti Yogyakarta sebagian barang dagangan karena dia tidak sesuai. Jadi dia itu di sini transaksinya adalah mengembalikan barang yang sudah dibeli karena tidak sesuai. Jadi dia retur. Jadi maksudnya ke jurnal apa? Jurnal umum, benar sekali ya, karena dia tidak bisa masuk pembelian dan dia tidak masuk juga pengeluaran kas gitu. Gampang kan kalau pilihannya cuma 3 kan. Kemudian nih selanjutnya dibeli barang dagangan dari CV Sinar Solo sebesar 3.300.000 dengan syarat 3/10 N/30. Maksud jurnal masuk jurnal pembelian. Kenapa? Karena dia merupakan transaksi kredit. Oke. Kemudian Maret tanggal 6 nih, dibayar beban pengangkutan barang dagangan yang dibeli tanggal 5 Maret sebesar 140.000. Masuk jurnal apa, Mbak? Jurnal pengeluaran kas. Wah, Mbak Nay ini udah jago nih. Oke, jurnal pengeluaran kas ya. Kenapa? Karena dia di sini jelas ya mengeluarkan uang tadi sebesar 140.000. Dia membayar beban. Kemudian tanggal 9 dibayar kepada toko Bakti Yogyakarta sebagai pelunasan faktur tanggal 2 Maret. Jurnal apa, Mbak? Tanggal Maret tanggal 9. Maret tanggal 9 termasuk jurnal pengeluaran kas. Benar sekali ya, karena dia tadi membayar tadi. Kemudian tanggal 12 dibeli barang dagangan CV Bumi Jaya sebesar 2.300.000. Masuk jurnal apa nih? Ya, karena ini cuma Mbak Naicha ya, jadi yang jawab semua Mbak Naicha nih.
Jadi dibeli barang dagangan tanggal 12 masuk pembelian Mbak, dibeli barang dagangan dari CV Bumi Jaya Semarang sebesar 2.300.000. Jadi jurnal pengeluaran kas karena dia membelinya secara tunai. Kemarin Mbak Naisha ngisinya jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembelian Mbak? Mbak Nai ngirim jawabnya jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembelian kemarin? Oke, dilihat dulu. Jurnal pengeluaran, jadi benar ya jurnal pengeluaran ya. Kemudian tanggal 15 dikirim kembali barang dagangan pada CV Bumi Semarang karena tidak sesuai kualitasnya sebesar 300.000. Tapi yang pertama nomor 1 salah. Oke, baru nomor 1 ya yang salah, yang lain benar kan tadi kan? Oke. Dikirim kembali barang dagangan kepada CV Bumi Jaya Semarang karena tidak sesuai dengan kualitas sebesar 300.000. Maksud jurnal apa? Jurnal umum, benar sekali. Kemudian transaksi tanggal 20 dibeli perlengkapan toko dari UD Bintang Solo sebesar 1.800.000 dengan syarat IOM. Apa? Maret tanggal 20. Kok pengeluaran dengan syarat loh, ada syaratnya loh, dengan syarat IOM. Jadi maksud apa ada syaratnya kayak gini nih? Berarti ini pertanda bahwa dia tidak dibayar secara tunai, namun secara kredit karena ada syaratnya. Kemarin kan salah satu syaratnya itu adalah ada IOM, kemudian ada N/30 gitu kan. Salah satunya adalah ada syarat yang namanya IOM kemarin. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai ini lagi kemarin, soalnya sudah saya jelaskan gitu kan. Intinya kalau misalnya ada syarat, ada tulisannya dengan syarat, itu means bahwa artinya bahwa transaksi itu tidak dilakukan secara tunai. Transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, dia masuk ke jurnal apa? Masuk ke jurnal pembelian, bukan pengeluaran kas, seperti itu. Tapi jawaban saya benar. Loh. Oke. Oke, Mbak. Kemudian tanggal 25 diterima pengurangan harga dari UD Bintang Solo karena sebagian perlengkapan toko yang dibeli tanggal 20 Maret dalam keadaan rusak. Tanggal 25 Maret masuk transaksi apa?
Jurnal umum, benar sekali. Kemudian selanjutnya tanggal 27 dibeli dari CV Mekar sebuah peralatan kantor seharga 1.300.000 dengan syarat N per 30. Apa Mbak? Tanggal 27 masuk jurnal. Masuk ke jurnal pembelian karena dia ada syaratnya ini. Jadi dia mengindikasikan bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit bukan secara tunai karena ada syaratnya. Kemudian tanggal 29 Maret dibayar kepada Famaju Boyolali sebesar 1,5 juta sebagai angsuran utang. Apa Mbak? Tanggal 29 Maret. Mbak Naim menjawab jurnal umum. Coba sekarang dilihat. Dibayar kepada Famaju Boyolali sebesar 1,5 juta sebagai angsuran utang. Masuk jurnal apa ini? Nah, harusnya pengeluaran kas. Kenapa? Kan dia mengeluarkan uang ini loh, kan? Dia mengeluarkan uang sebesar 1,5 juta. Ya benar sekali dia. Jadi tidak harus ya namanya pengeluaran kas itu karena dia membeli barang secara tunai, itu nggak harus. Intinya apapun yang dia itu mengeluarkan uang secara cash itu masuknya di pengeluaran kas seperti tadi. Contoh tadi ya, seperti tadi itu dia dibayar kepada Toko Bakti Yogyakarta sebagai pelunasan faktur tanggal 2 Mei. Jadi dia membayar hutang kan? Atau misalnya membayar beban. Dibayar beban pengangkutan barang dagangan yang dibeli tanggal 5 Maret. Ini juga mengeluarkan uang kan, meskipun dia bukan membayar beli gitu, bukan membeli barang, tapi dia membayar beban angkut. Namun apapun yang dia itu notabene dia mengeluarkan uang secara cash, maka dia dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas gitu. Tidak harus dia karena pembelian secara tunai, tapi apapun yang dia mengeluarkan kas, maka itu harus dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas gitu. Oke, jelas ya Mbak Nay, tapi sudah tahu salahnya di mana. Kemudian nih terakhir tanggal 30 Maret dibayar kepada UD Bintang Solo sebagai pelunasan faktur tanggal 20 Maret. Masuk apa? Terakhir ini apa Mbak Menai? Jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena dia tadi mengeluarkan uang untuk pelunasan faktur tanggal 20 Maret tadi. Oke. Karena ini ya Mbak ya, sudah terhitung 2 jam kita masuk dan memang tidak ada orang. Kita sampai sini dulu aja ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalau setiap hari Sabtu memang kayaknya pada sibuk ya Mbak ya, kalau setiap hari Sabtu ya. Atau ada les atau apa Mbak?
kebanyakan majikan pada kumpul di rumah. Oh, kalau hari Sabtu berarti emang kayak gitu ya, majikan pada kumpul di rumah, jadi ini ya apa, ngurusi gitu ya intinya ya, meladeni gitu ya. Iya kan weekend jadi sibuk masak atau nggak enak sendiri kalau pegang HP atau lebih. Oke gitu ya. Nah, ini oke, jadi gitu ya Mbak ya penjelasannya. Oke oke. Nggak apa-apa. Em, Kalau masalah selanjutnya, saya tuh sebenarnya pertemuan ini kan mau saya isi bahasa Inggris nih 1 jam, tapi karena nggak ada temannya nanti ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya nggak semua itu mendengarkan record gitu. Nah, sebenarnya itu saya mau ngasih tugas apa? Jadi di semester 2 ini nanti tuh saya bagi ada tugas presentasi gitu, ada tugas presentasi per siswa. Jadi siswa itu nanti ada presentasinya. Nah, mau saya bagi gitu, presentasinya apa, kemudian materinya apa. Yang gampang-gampang aja, tapi nanti yang penting kita belajar speaking gitu. Misalnya setiap pertemuan ada 1 atau 2 yang presentasi. Nah, bagus, nanti bisa memberanikan diri gitu ya Mbak ya. Jadi nanti saya mau bikin atau satu pertemuan ada 2 yang presentasi gitu. Jadi nanti ada, kita semuanya belajar ngomong bahasa Inggris gitu. Gimana Mbak Nay gitu ya. Tapi karena nggak masuk ya sudahlah. Nanti saya berarti nggak bisa jalan minggu depan untuk mengisi pelajaran sosiologi juga gitu, untuk yang kosong. Karena sosiologi mau saya isi cuma 2 jam aja, dan lebihnya nanti saya mau ganti bahasa Inggris aja gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Naisha atas kehadirannya malam ini. Ya kalau misalnya nggak ada Mbak Naisha ini nggak bisa mulai kelasnya. Marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selamat istirahat dan semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.